Begitu selesai menyelesaikan ujian dan memecahkan rekor baru di arena latihan pemula, gua langsung keluar. Tapi kaget banget, ternyata di luar sudah ramai orang berkumpul. Rupanya, mereka semua penasaran pengen lihat siapa sosok hebat yang baru saja memecahkan rekor legendaris itu. Tenaga gua benar-benar habis, dan gua tahu harus segera kabur dari kerumunan ini, biar bisa pakai kemampuan rahasia gua dengan bebas. Tapi belum sempat melangkah. Tiba-tiba rasa lelah gua hilang total, karena disembuhkan oleh seorang siswi pendukung kelas S yang terkenal sebagai primadona sekolah. Gua langsung berterima kasih atas bantuannya, tapi belum juga napas lega, si perundung sekolah langsung mengejek dan menuduh gua melakukan kecurangan. Kata dia, mustahil banget seorang petani kelas F kayak gua bisa memecahkan rekor. Dia menantang gua duel, dan langsung gua terima tanpa ragu. Si brengsek itu langsung mengaktifkan kemampuan bawaannya berserkar, yang meningkatkan semua statusnya sebesar 30%, sedangkan gua cuma pakai tangan kosong. Begitu dia maju menyerang, gua tinggal menghindar dengan sangat mudah. Begitu ada celah lebar terbuka lebar, gua langsung mengakhiri duel ini dengan satu pukulan telah. Dia langsung tumbang ke tanah. Setelah itu, gua pergi ke pasar gelap paling murah yang menjual barang-barang rongsokan. Di sana, ada sebilah pedang menarik perhatian gua, tapi harganya mahal sekali. Gua langsung bilang ke penjualnya, kalau gua bisa memperbaiki Demon Shade ini, dia harus meminjamkan pedang Azure Steel itu ke gua. Dia jelas tidak percaya, dan menegaskan gua harus ganti rugi, kalau barang itu sampai makin rusak. Tanpa banyak omong, gua aktifkan kemampuan gua, dan memperbaikinya dengan sangat mudah. Semua orang di sekitar langsung melongo kaget. Dia menyerahkan pedang rongsokan itu, tanpa tahu kalau setelah gua tingkatkan dan modifikasi, benda ini bakal jadi senjata tingkat legendaris. Semua keajaiban ini bisa terjadi hanya karena gua telah membangkitkan sebuah kekuatan unik. Semua ini sebenarnya bermula beberapa jam lalu, tepat di hari kebangkitan tahun terakhir di kota Nanyang, hari di mana celah iblis raksasa menandai takdir para siswa di dalam bus. Gua tampak sangat tenang, sementara siswi-siswi di sekitar gua terlihat hebat dan tidak sabar. Tapi tunggu dulu, tiba-tiba ekspresi gua berubah shock bagai baru bangun dari mimpi buruk. Di tengah kerumunan bus ini, gua akhirnya tersadar kalau gua benar-benar telah terlempar kembali ke masa lalu. Gua ingat betul kalau ini adalah hari kelulusan kami, momen saat satu kelas pergi untuk membangkitkan kelas mereka masing-masing. Sadar akan hal itu, gua langsung tahu kalau sekarang adalah 2,5 tahun sebelum kehancuran total kota Nyenru. 12 tahun lalu, celah iblis tiba-tiba muncul entah dari mana di dunia manusia, membawa kehancuran dan kekacauan masif. Ketika manusia mencoba melawan balik, mereka baru sadar kalau senjata api bahkan nuklir sekalipun sama sekali tidak berguna menghadapi mereka. Namun, semakin dekat manusia dengan celah tersebut, mereka justru mulai membangkitkan kelas dan kemampuan bertarung khusus. Setelah 5 tahun pertempuran sengit yang melelahkan, para Awakening akhirnya berhasil merebut kendali atas gerbang-gerbang masuk itu. Dampaknya, struktur masyarakat manusia berubah total demi menyesuaikan diri dengan realitas baru ini. Sekarang, setiap siswa berusia 18 tahun diwajibkan pergi ke celah iblis untuk menjalani proses kebangkitan kelas mereka. Kelas-kelas ini dibagi menjadi tipe petarung, pendukung, dan pencipta. Meski kelas pencipta dianggap sebagai yang paling ampas di antara ketiganya, gua ingat di kehidupan sebelumnya gua membangkitkan kelas pencipta peringkat F. Bedanya, gua punya kemampuan bawaan tingkat dewa bernama Modifi, yang mampu mengubah barang rongsokan menjadi harta karun berharga. Di masa lalu itu, begitu gua menunjukkan kekuatan ini, para pemimpin terkuat langsung memanggil gua. Gua membantu mereka memodifikasi nama senjata dan peralatan tempur, mengubah segalanya menjadi artefak tingkat dewa yang sangat kuat. Namun, kemampuan yang terlalu kuat itu justru membuat mereka takut pada gua, hingga akhirnya mereka mengurung gua agar tetap bisa dikendalikan. Sampai pada suatu malam, monster sihir berwujud naga level 96 muncul di Nanru. Saat nyawa gua berada di ujung tanduk, gua menggunakan kemampuan gua untuk memodifikasi kata kebangkitan, dan lewat cara itulah gua terlahir kembali ke masa sekarang. Bus mulai mendekati stasiun, dan sebuah suara menyuruh semua siswa untuk bersiap-siap turun. Karena sudah diberi kesempatan kedua, gua memutuskan bahwa dengan kemampuan tingkat dewa ini, gua hanya akan mengandalkan diri sendiri. Gua berjanji dalam kehidupan baru ini, gua tidak akan pernah membocorkan rahasia kekuatan gua kepada siapapun.
Bus kami kemudian memasuki zona terinfeksi, sebuah wilayah yang telah sepenuhnya dikuasai oleh energi sihir. Merahasiakan kekuatan ini juga merupakan satu-satunya cara bagi gua untuk melindungi keluarga, teman-teman, serta seluruh kota ini dari bahaya. Sedangkan untuk diri gua sendiri, gua akan diam-diam melatih kemampuan menjadi lebih kuat dan menyelamatkan semua orang tepat waktu. Akhirnya kami pun tiba di tujuan, yaitu markas besar Asosiasi Hunter di Kota Naan. Para siswa mulai turun dari bus, dan salah satu dari mereka mengaku sangat takut kalau sampai membangkitkan kelas pencipta yang tidak berguna. Sementara itu, cowok bernama Yanting langsung jadi pusat perhatian, karena semua orang berharap dia membangkitkan kelas petarung. Namun Yang Hongye, salah satu teman sekelas gua, bilang kalau semua itu tidak penting, karena seorang genius pun bisa saja mendapat kelas yang ampas. Guru kami kemudian mendekati gua dan menyuruh gua maju duluan untuk memberi contoh yang baik bagi yang lain. Saat rombongan kami berjalan menaiki tangga, seorang instruktur menjelaskan kalau kami hanya perlu meletakkan telapak tangan kami di atas bola kristal yang ada di sana. Sesaat kemudian, seorang petugas mengumumkan agar gua, Zhang Yan dari sekolah Ningrang nomor 1, segera maju untuk melakukan kebangkitan. Dengan santai dan tenang, gua berjalan menuju ke tengah-tengah arena kebangkitan utama. Gua sudah tahu persis apa yang akan terjadi, karena dibanding yang lain, gua sudah mengetahui masa depan ini sejak lama. Dua siswi berbisik kalau gua punya energi sihir bawaan yang besar dan pasti bakal kuat kalau mendapat kelas petarung. Namun sang guru tampak cemas, berharap gua tidak malah membangkitkan kelas pencipta yang tidak berguna. Di sisi lain, Yang Hongwei dan temannya mulai mengejek, menyindir kalau anak miskin dari daerah kumuh seperti gua pasti bakal mendapat kelas yang buruk pula. Gua berdiri tegak di hadapan bola kristal besar yang memancarkan getaran energi ungu yang kuat. Tanpa ragu sedikit pun, gua meletakkan telapak tangan di atasnya, dan seketika itu juga bola tersebut mulai bersinar dengan sangat terang. Pilar energi emas raksasa melesat tinggi ke langit, menyelimuti seluruh tubuh gua sepenuhnya di udara. Kata Tinker tiba-tiba muncul di layar holografis, mengungkap kelas pertama yang berhasil gua bangkitkan saat itu. Profil gua menampilkan nama dan memastikan kelas kebangkitan gua yaitu Tinker, sebuah tipe pencipta peringkat F. Seluruh penonton langsung shock berat, dan guru gua pun seolah tidak percaya murid sepotensial gua malah mendapat kelas peringkat F. Kedua perundung itu langsung tertawa terpingkal-pingkal, mengejek gua habis-habisan karena mendapat kelas pencipta yang sangat lemah ini. Sementara Yang Hong terlihat begitu puas, karena setelah 3 tahun lamanya, dia akhirnya berhasil melampaui rival terberatnya. Petugas di sana mencoba menghibur dengan berkata bahwa Tinker tidak seburuk itu, karena gua masih bisa menghasilkan banyak uang dari jasa reparasi. Tapi tiba-tiba saja, energi biru misterius muncul di sekitar gua bersamaan dengan bola cahaya yang terbentuk di tangan gua. Para petugas yang tercengang berteriak kalau bola kristal itu masih beraksi, yang menandakan adanya kepemilikan kelas ganda. Guru gua juga ikut terkejut, karena kelas ganda adalah fenomena yang sangat langka, dan siapapun yang memilikinya pasti dianggap sebagai seorang jenius sejati. Aliran kekuatan baru yang lebih dahsyat mulai berputar di sekeliling tubuh gua, di luar dugaan semua orang. Kata Farmer mendadak muncul di udara, mengungkap kelas kedua gua, yaitu petani. Profil gua langsung diperbarui menampilkan kedua kelas tersebut, Tinker dan Farmer, yang masing-masing berada di peringkat F. Semua orang langsung melongo keheranan. Kebangkitan kelas ganda yang langka ini malah menghasilkan 2 kelas peringkat F yang sama-sama ampasnya. Para pembuli itu tidak bisa berhenti tertawa, mengejek gua sebagai si jenius, karena berhasil mendapatkan 2 kelas peringkat F sekaligus. Sedangkan guru gua hanya bisa meratapi nasib buruk ini, yakin kalau bakat emas gua kini telah hancur menjadi kekecewaan besar. Sementara itu, gua melangkah pergi meninggalkan podium dengan sikap sangat cuek terhadap reaksi semua orang. Gua sempat bertanya-tanya, apakah gua memang tidak berguna dan sesial itu. Tapi senyum tipis di wajah gua menunjukkan hal sebaliknya. Gua tahu kelas gua ini adalah yang terburuk, tapi di dalam diri ini, gua membawa kemampuan luar biasa yang sanggup menentang takdir langit. Kemampuan bawaan gua adalah modifi, yang membuat gua bisa mengubah satu kata saja dalam nama barang atau keahlian. Gua langsung membuktikannya dengan mengambil kemampuan petani bernama Accelerate Growth, lalu merombaknya total hanya dengan satu perubahan kecil saja. Teknik baru bernama Revive ini mampu menyelamatkan target dari ambang kematian
serta menyembuhkan semua luka mereka dalam sekejap. Gua pun tersenyum penuh percaya diri. Tahu kalau dengan menggunakan kekuatan ini secara bijak, dia akan menjadi senjata andalan gua yang paling mematikan. Sambil melihat daftar peringkat murid baru, gua berjanji pada diri sendiri kalau gua akan segera menduduki posisi pertama di kedua daftar itu. Biar semua orang tahu rasanya gemetar ketakutan karena dikalahkan oleh pemilik peringkat F. Kisah ini berlanjut ke pangkalan latihan Nova, fasilitas khusus bagi para awak kenat baru untuk menaikkan level mereka. Bukan cuma sekadar tempat aman, disinilah zona terbaik buat para pemula berburu banyak pengalaman agar bisa cepat berkembang. Kalau berhasil pecahkan rekor, jalan mulus menuju kampus elit pun sudah di depan mata. Makanya, rencana gua di sini bukan cuma sekadar menyelesaikan latihan biasa, tapi gua berniat memecahkan rekornya langsung demi mengamankan posisi teratas. Di gerbang masuk Dungan, seorang petugas memeriksa profilku, lalu menyindir 2 kelas penciptaan tingkat F milikku. Dia ragu apa aku benar-benar berani menantang tempat berbahaya ini sendirian dengan kemampuan seadanya. Petugas itu menyarankan agar aku berkelompok saja dengan teman sekelas, tapi dengan yakin aku meminta peralatan pemulaku saja. Para petugas berbisik sinis mengira aku stres dan menolak kenyataan pahit ini, namun akhirnya, salah satu menyerahkan peralatan pemula berupa sebilah pedang besi biasa dan sepasang bot kulit. Ingatanku kembali ke masa lalu, saat aku cuma diberi pedang tanpa alas kaki, sepatu bot kulit ini jelas bonus manis tak terduga bagiku. Meskipun diberi bonus, aku tahu mereka masih meremehkan kemampuanku karena kelas rendahan ini. Petugas itu bahkan dengan sinis mengingatkanku untuk meminta bantuan ksatria jika kesulitan menghadapi monster kelinci. Aku cuma berterima kasih sambil tersenyum tenang. Tunggu saja sebentar lagi kalian semua akan dibuat melongo oleh aksiku. Begitu masuk, kemampuan bawaanku langsung aktif modifikasi perlengkapan. Sekarang lihat pedang besiku yang berubah jadi baja, dan sepatu bot kulitku menjelma jadi biru teh angin. Genggaman pedang baru ini, terasa mantap. Aku tahu senjata ini bisa menjelma jadi pedang suci kelak, tapi demi menghindari kamera pengawas, lebih baik aku tidak terlalu mencolok dulu. Aku sudah kapok pamer bakat di masa lalu yang berujung petakan. Senjata level 1 ini sebenarnya bisa dibuat sangat mematikan. Tempat latihan ini dibagi menjadi 3 bagian: area dasar, tingkat lanjut, dan area bos terakhir. Untuk memecahkan rekor poin ekstra, aku harus menembus area tersulit dan mengalahkan si kelinci tanduk. Di depanku, kelinci-kelinci level 1 mulai bermunculan dengan kepala berpelindung kristal keras. Targetku adalah meraih level 5. Setidaknya aku harus membantai 100 monster kelinci ini. Tiba-tiba, salah satu kelinci memekik keras memanggil kawanan raksasa yang langsung menyerbuku tanpa ampun. Hanya setelah menyentuh level 5 aku bisa lanjut ke markas serigala Siklon, tempat yang menjadi mimpi buruk para pemula, tapi bagiku, ini ladang naik level terbaik. Tanpa membuang waktu, aku menerjang maju menebas setiap kelinci yang menghalangi jalan. Aku yakin pembersihan Dungeon ini bisa langsung mendongkrak levelku hingga ke angka 10. Sebab di level 10 nanti, kemampuan legendaris tingkat dewa untuk menciptakan monster mistis akan terbuka. Sembari bertarung, aku teringat pada Yang Hongwei, rival masa laluku, yang harusnya saat ini sedang melakukan kebangkitan. Sementara itu di arena, petugas memanggil nama Yang Hongwei untuk ritual kebangkitan kelasnya. Si perundung itu tampak tegan, dia hanya ingin mendapat kelas yang lebih hebat dariku agar bisa pamer. Saat tangannya menyentuh bola kristal, ledakan energi yang jauh lebih dahsyat dariku langsung meletup liar. Perlahan, tulisan berserker berbalut kobaran api muncul di atas kepalanya. Profilnya mengonfirmasi kelas petarung tingkat A. Bocah itu hampir gila karena kegirangan. Semua murid tercengang dia yang 3 tahun selalu jadi nomor 2. Kini sukses membalikkan keadaan. Sambil tersenyum pongel, dia berteriak bahwa tak ada lagi yang boleh memanggilnya nomor 2 di kelas 1 senior. Sekarang hanya ada 1 juara dan itu adalah dia. Kroni-kroninya langsung memberi selamat sambil mengajakku yang dianggap tak punya harapan menandinginya. Dengan sombongnya dia mencari keberadaan si ampas tingkat F dan salah satu pengikutnya memberitahu kalau aku pergi ke markas latihan pemula. Mendengar itu, si perundung mengajak teman-temannya ke sana dengan dalih ingin membantuku menyelesaikan Dungeon. Padahal semua orang tahu dia hanya ingin melihatku mempermalukan diri sendiri demi kepuasan pribadinya. Melihat drama itu,
Sang guru hanya bisa terdiam sembari mengenang kerja keras Zhang Yan yang selalu belajar sendirian hingga larut malam di kelas kosong. Tiba-tiba, seorang pemuda yang tak terduga angkat bicara. Dia yakin rival lamanya takkan terpuruk hanya karena kelas tingkat F. Dialah Wong Hafang, juara 2 sekolah bidang seni literatur setelahku. Wong Hafang berkata tak ada yang lebih paham sekeras apa aku berjuang selain dirinya. Dia teringat kembali laga final kami saat masih menjadi murid baru di gedung olahraga. Hari itu, aku mengalahkannya secara jantan. Kini, melihat niat buruk Yang Hongwei yang ingin berulah, Wong Hafang memutuskan menyusul demi melindungi rival yang sangat dihormatinya. Kembali ke Dongyeon, tubuhku sudah kelelahan di atas tumpukan bangkai kelinci menyisakan sang raja yang menghalangi jalanku ke level 5 dengan kondisi terluka parah di level 4 dengan XP 94%. Kelinci raksasa itu bersiap menyerangku habis-habisan. Monster itu melompat tinggi lalu menerjangku dengan kepala kristal berapinya yang menyala. Aku sadar bertarung secara langsung dalam kondisi sekarat begini sama saja dengan bunuh diri. Tapi tenang, aku sudah punya rencana matang. Aku terus mengamati si Raja Kelinci yang mulai mengaktifkan jurus sundulan api persis seperti dugaanku. Disinilah kegilaan itu terjadi. Aku langsung mengaktifkan kemampuan modifikasi untuk meretas jurusnya. Sundulan api itu kuubah menjadi ledakan kepala mandiri. Seketika kepala si Raja Kelinci menyala sangat terang. Duar, ledakan dahsyat menyapu bersih seluruh area dalam sekejap. Levelku pun naik ke level 5, dan aku hanya tersenyum, menyadari betapa hebatnya trik modifikasi peledakan diri ini. Di luar Dongyeon, papan pengumuman besar langsung berkedip menampilkan rekor baru. Atas nama Zhang Yan 26 menit 9 detik saja. Teman-teman Yang Hongwei terbelalak karena rekor sebelumnya terpaut 1 jam 17 menit lebih lambat. Si perundung itu tidak terima dan langsung berteriak menuduhku telah berbuat curang. Yakin bisa menghancurkan reputasiku lewat tuduhan palsu ini, Yang Hongwei memutuskan untuk menyusul ke dalam Dongyeon demi membongkar kedokku secara langsung. Sementara itu di dalam Dongyeon, aku menggunakan keahlian pemulihan untuk menyembuhkan seluruh luka. Aku tahu bos di area berikutnya adalah serigala raksasa yang jauh lebih kuat. Raja Serigala Siklon sempat membuatku menderita di kehidupan masa lalu, dan sekarang saatnya menagih hutang lama itu. Begitu aku menapakkan kaki di wilayah kekuasaannya. Serigala biasa di sini berlevel 6 sampai 9, sedangkan rajanya berlevel 10. Pemula manapun yang nekat masuk ke sini pasti akan babak belur dihajar kawanan serigala ini. Namun hadiahnya pun tidak main-main. Siapapun yang bertahan di sini akan mendapat poin melimpah, bahkan mengalahkan sang raja bisa langsung menaikkan level ke-10, pencapaian yang butuh waktu 10 hari bagi pemula biasa. Menaklukkan area ini juga akan membangkitkan kemampuan bawaan kedua, sekaligus memberiku izin berburu sendirian di alam liar kunci utama untuk menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Itulah alasan petugas gerbang sempat meragukanku, karena area berbahaya ini biasanya hanya boleh dimasuki kelompok berisi 6 orang berlevel 8 atau 9. Dia ingat ada seorang jenius berkelas tingkat A yang nekat mencoba lalu terluka parah hingga gagal ujian masuk akademi, jadi dia heran kenapa pecundang berkelas F ganda sepertiku malah sengaja mencari maut. Aku katakan padanya bahwa aku sangat menghargai kekhawatirannya, tapi keputusanku sudah bulat dan takkan berubah sedikit pun. Petugas itu kesan, lalu ketus menjawab, kalau dia tidak peduli nasibku kelak. Ya, meskipun terus-menerus diremehkan, aku tidak akan menghentikan langkahku hanya karena gonggongan anjing liar di pinggir jalan. Detik berikutnya setelah melangkah masuk, kawanan serigala siklon langsung menyergap dengan lolongan mengerikan. Tanpa rasa takut sedikit pun, aku menerjang maju membawa pedang bercahaya yang siap menebas mereka. Sudah lama sekali, rasanya tidak melepaskan kekuatan tempur murniku seperti ini. Dari atas tribun pengawas, sang petugas takjub melihat kecepatanku walau dia masih menganggap tindakan nekatku ini sangat gila. Melesat lincah di tengah kerumunan monster, aku menebas serigala demi serigala untuk mengamankan 10 poin XP per kepala. Si pengawas shock berat melihat betapa santainya aku menghabisi monster-monster itu. Apalagi dia sadar aku belum memakai keahlian kelasku sama sekali. Sambil keringat dingin bercucuran, dia mulai curiga kalau cowok berperingkat F ganda ini sebenarnya genius tersembunyi. Tidak lama kemudian, medan tempur sudah dipenuhi bangkai monster. Aku pun dengan santai duduk bersandar di atas tumpukannya. Melihat pemandangan gila ini, si pengawas langsung mati kutu, sadar kalau di depannya sekarang
adalah seorang anak ajaib yang sesungguhnya. Karena malu sempat meremehkan tadi, dia merasa tidak sanggup lagi berada di sana lebih lama. Dia takut ketahuan dan dipermalukan di depan umum. Di sisi lain, setelah naik ke level 9, aku langsung memakai keahlian kebangkitan karena pertarungan sengit tadi benar-benar menguras seluruh tenagaku. Jurus itu memulihkanku sepenuhnya, menyembuhkan semua luka tanpa sisa meski harus memakan 100 poin sihir. Di sini aku mulai sadar kalau serigala jauh lebih tangguh dibanding kelinci, baik dari kecepatan, kekuatan, hingga kecerdasannya. Sakit sekali, meski sembuh, sisa hantaman tadi masih terasa ngilu di tubuhku, tapi tidak masalah. Demi mengubah takdir di dunia ini, rasa sakit sekecil itu sama sekali bukan masalah besar bagi perjalananku ke depan. Dari kejauhan, sang Raja Serigala Raksasa akhirnya menampakkan diri. Saatnya duel maut antara dua raja dimulai. Makhluk besar itu menyeringai memperlihatkan taringnya dengan mata menyala, siap untuk pertarungan puncak di dalam dungeon ini. Nah, perhatikan baik-baik musuh yang sebenarnya mulai muncul. Sang Raja Serigala Siklon level 10 ini memanfaatkan kekuatan angin untuk melesat cepat dan menyerang dengan daya hancur luar biasa. Keduanya memang tergolong sangat kuat dan tidak menyisakan banyak ruang untuk dimodifikasi. Begitu monster itu menerjang maju dengan seluruh kekuatannya, aku memutuskan untuk membereskan ini lewat cara paling jantan. Aku melepas bajuku, memamerkan bentuk tubuhku yang kokoh. Lalu bersiap untuk duel terakhir. Selain punya keahlian tingkat dewa, aku ini juara 1 bela diri dan akademik di sekolah. Dengan modal kemampuan fisik itu, aku langsung melompat maju untuk adu jotos jarak dekat melawan sang Raja Serigala. Sementara itu, di luar dungeon, Yang Hongwen dan teman-temannya tampak sekarat sehabis kewalahan melawan kelinci saja. Tiba-tiba seorang petugas datang menghampiri mereka dan menegur karena nekat masuk ke zona bahaya tanpa izin resmi. Si perundung murka. Dia tidak habis pikir bagaimana aku bisa membersihkan dungeon secepat itu. Lalu langsung menuduhku berbuat curang. Di layar besar, pengumuman baru menyatakan kalau aku sudah mengalahkan sang Raja Serigala, memecahkan rekor waktu tercepat lagi. Yang Hongwei langsung melongok karena rekor lama yang bertahan adalah 1 jam 29 menit dan aku memotongnya jadi setengahnya saja. Bruk, dia jatuh berlutut sambil menatap layar dengan linglung, sama sekali tidak sanggup mencerna kenyataan pahit ini. Dengan tatapan yang penuh amarah dan kebencian, dia bersumpah tidak akan memberi ampun karena rivalnya ini berani berbuat curang secara terang-terangan. Dia langsung memanggil teman-temannya untuk pergi menuju ke markas Serigala Siklon demi menghancurkan reputasiku selamanya. Sementara di dalam arena, sang Raja Serigala yang kalah kini terkapar tidak berdaya di tanah, tewas di ujung pedangku. Aku akhirnya berhasil mencapai level 10, yang berarti aku sudah bisa membangkitkan kemampuan bawaan kedua yang kutunggu-tunggu. Dua keahlian baru pun muncul, yaitu ketahanan fisik dan teknik bertani pencangkokan tanaman. Profilku langsung diperbarui sesuai kemampuan baru itu, dan akhirnya aku mendapatkan apa yang paling kuinginkan. Sambil tersenyum puas, aku mengaktifkan keahlian modifikasi sekali lagi. Dua kemampuan baru itu kini muncul di layar modifikasi, siap untuk diubah sesuka hati. Aku mengubah pencangkokan tanaman menjadi pencangkokan universal, sebuah kemampuan tingkat dewa yang bisa menciptakan monster sihir kontrak. Dengannya, aku bisa menggabungkan dua spesies berbeda dan menciptakan bentuk kehidupan baru yang lebih unggul atau bahkan tipe purba. Begitu kemampuan ini mencapai level 10, peluang untuk menciptakan monster tingkat tinggi akan langsung menyentuh angka 100% penuh. Monster sihir hasil eksperimen ini bisa mewarisi kemampuan rasial yang jauh lebih kuat dan terus berevolusi. Hebatnya lagi, menggabungkan dua monster peringkat A bahkan bisa melahirkan monster peringkat S yang benar-benar menentang hukum alam semesta. Cukup dengan segel penjinak monster, aku bisa mengikat kontrak dengannya dan mendapatkan rekan tempur paling setia yang pernah ada dalam hidupku. Sejenak pikiranku melayang kembali ke masa lalu. Teringat orang-orang kuat yang pernah memperalatku di kehidupan sebelumnya. Hanya karena bakat ini, kembali ke masa kini, meski tubuhku dipenuhi bekas pertarungan sengit. Ratapanku tetap terlihat sangat tajam dan penuh tekad setelah pertempuran yang panjang ini. Sambil memanggul pedang di bahuku, aku memandangi bangkai serigala yang bergelimpangan dan bergumam kalau hasil buruan kali ini sangat memuaskan. Jadi sudah saatnya aku pergi. Tepat saat itu, sebuah kristal sihir berharga mahal jatuh dari sisa jasad sang Raja Serigala. Hadiah yang sangat langka,
dan bernilai tinggi. Tapi aku tahu semua barang di markas latihan ini adalah milik asosiasi, jadi aku tidak boleh menyimpannya. Hanya setelah mencapai level 10, aku baru bisa bebas pergi ke alam liar untuk memburu monster di sana. Semua jarahan mutlak jadi milikku. Tapi tiba-tiba, rasa perih luar biasa menusuk tubuhku, membuatku sadar lukaku parah sekali. Karena luka ini tidak mematikan, aku tidak bisa memicu keahlian kebangkitan. Sementara biaya rumah sakit jelas terlalu mahal untuk kantongku. Karena bokeh, jalan ninja terbaikku adalah menusuk diriku sendiri dengan pedang sampai pingsan, lalu membiarkan tubuhku bangkit otomatis setelahnya. Tapi para ksatria asosiasi sedang berpatroli di sekitar sini, dan bertingkah konyol seperti itu di hadapan mereka bisa memicu kecurigaan. Jadi, aku memutuskan untuk mencari tempat sapi, agar bisa mengaktifkan keahlian penyembuhan secara diam-diam. Aku pun melangkah perlahan menuju pintu keluar arena latihan demi mencari tempat yang aman. Namun tak disangka, sekumpulan murid sekolah ternyata sudah berkerumun dan menanti tepat di luar markas besar ini. Heran sekali, aku heran kenapa ada begitu banyak orang berkumpul di sana dengan wajah penuh antusiasme yang sangat tinggi. Saat itulah aku sadar kalau mereka adalah para siswa SMA yang penasaran gara-gara aksiku di dalam Dumien tadi. Karena sekarang semua mata tertuju padaku, jelas tidak mungkin aku memakai keahlian pemulihanku di tempat umum ini. Baju bersimbah darah. Lukaku memburuk hingga darah merembes membasahi kaosku, yang pasti akan langsung menarik perhatian orang-orang sekitar. Aku harus segera menyelinap kabur dari kerumunan ini. Tiba-tiba, bus. Cahaya emas berkilau di langit, memperlihatkan sosok malaikat bersayap yang indah. Ternyata itu sihir penyembuh kelas pendukung peringkat S, malaikat suci, yang dirapal oleh Yao, gadis dari keluarga Yao yang sangat terpandang. Orang-orang tidak percaya dia bersedia datang, dan keahliannya ini sungguh sangat menyelamatkanku. Begitu mantranya selesai, aku berjalan mendekatinya, lalu berterima kasih secara tulus. Aku juga berkata kalau di masa depan dia butuh memperbaiki barang apapun, aku pasti akan langsung membantunya secara gratis. Dalam hati aku berpikir kalau keahliannya akan sangat berguna bagiku kelak. Gadis itu tersenyum manis lalu menerima tawaranku, seraya berujar akan mengandalkanku jika butuh reparasi peralatan tempurnya nanti. Bisa-bisanya ada pengacau di momen tenang ini, betul saja. Suasana damai langsung buyar saat Yang Hongwei datang berteriak menuduhku curang. Dia menghasut kerumunan agar tidak tertipu, menuduh rekor dungoku hasil manipulasi karena aku cuma punya 2 kelas ampas peringkat F. Sontak semua murid heboh, kelas kreasi peringkat F kan hampir tidak memiliki daya tempur nyata untuk bertarung. Si perundung itu ngotot bilang rekor ini mustahil terwujud kecuali jika aku membeli peralatan perang tingkat tinggi yang kelewat mahal. Sambil menyeringai mengejek, dia menyindir, apa aku terpaksa memakai trik kotor hanya karena tahu tidak akan bisa menang melawannya secara adil. Kerumunan pun mulai berbisik sinis. Tampaknya mereka termakan hasutan kalau aku telah mencurangi sistem bantuan akademi. Sambil tersenyum tipis, aku menantangnya balik dan bertanya, apakah dia mau aku membuktikan sendiri kejujuranku sekarang juga. Tanpa pikir panjang dia langsung mengiyakan, menantangku duel tanpa memakai senjata apapun. Untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, gadis berambut ungu langsung maju melerai, memperingatiku agar jangan sampai masuk ke dalam perangkap konyol tersebut, karena aku tidak perlu membuktikan apa-apa. Terima kasih atas perhatianmu, tapi tekadku menerima duel ini sudah sangat bulat. Masalah ini wajib tuntas, sekarang juga, aku tidak ingin dia terus menghalangi jalanku untuk menjadi lebih kuat. Si perundung tertawa kencang, merasa sangat gilik. Karena dia yang merupakan petarung hebat berperingkat E malah ditantang oleh remah rengginang sepertiku. Aura merah menyala berkobar di sekeliling tubuhnya saat dia mengaktifkan keahlian berserker, bersumpah akan merobek topeng kepura-puraanku. Kami berdua kini berdiri saling berhadapan di tengah alun-alun, bersiap untuk duel penentuan yang akan segera dimulai. Aku tetap tenangkan Pak Gentar sedikit pun dan menyindir kalau auranya lumayan keren, meski kuharap dia bisa bertahan lama dengan itu. Aku tahu dia ingin menggilas diriku dengan memanfaatkan jurang perbedaan kelas kami, tapi bagiku, kelas hanyalah sebuah label pelengkap. Bukan sumber kekuatan sejati seperti yang dia bayangkan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, aku segera memasang kuda-kuda bertarung sambil memperingatkan dia, kalau orang kuat akan tetap kuat meski tanpa sokongan kelas elit di belakang mereka.
Gadis itu mengamati dengan cemas, merasa pertarungan ini sangat tidak adil bagi kelas kreasi melawan kelas tempur peringkat A. Tapi bagiku yang penting hanyalah menang. Apalagi sebelum pergi, aku sudah memperbaiki seluruh peralatanku hingga kembali baru. Makanya aku sama sekali tidak khawatir. Berjalan tanpa alas kaki, untuk membuktikan aku tidak membawa apa-apa. Dia berteriak itu tidak penting dan melayangkan pukulan kuat, berseru bahwa ini adalah akhir hidupku. Mudah sekali. Dia syok saat aku berkelit dengan gampang. Karena kesal serangannya meleset, dia menghujani aku dengan pukulan cepat. Aku berkelit melewati semuanya seolah itu bukan apa-apa. Harus kuakui kelas berserker rank A memang cukup tangguh dalam pertarungan jarak dekat yang cepat. Tapi serangan hanya berguna jika bisa mendarat. Kukatakan padanya bahwa memukul membabi buta hanya membuang staminanya dan aku sudah paham semua polanya. Tanpa ragu, aku langsung menghantamkan pukulan super keras tepat ke tengah dadanya. Lihat saja ekspresinya, dia benar-benar panik karena tidak bisa membaca gerakanku sama sekali. Dia meludah, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan semua orang. Pukulan tadi membuatnya terpental jauh dan jatuh tersungkur. Benar-benar kalah telak. Berdiri di atasnya, aku berseru sepertinya levelku masih jauh di atas kalian semua. Mereka semua syok, sulit menerima kenyataan bahwa seorang rank F baru saja menumbangkan berserker rank A. Aku menepuk kedua tanganku dan berkata karena masalah ini sudah selesai, aku tidak mau membuang-buang waktu lagi di sini. Waktunya berburu, sambil berjalan pergi, aku sudah merencanakan perjalanan ke alam liar demi mencari peralatan layak. Berkat kemampuan modifikasiku, mendapatkan perlengkapan bagus bukan lagi masalah besar. Aku memutuskan mampir ke kios jalanan dulu untuk membeli peralatan dasar yang bisa dimodifikasi, tapi dengan uangku yang sangat sedikit. Melihat-lihat saja rasanya sulit. Tiba-tiba, sebuah tinju melesat cepat ke arahku, mencoba menyerang dari belakang secara mendadak. Berkat refleks cepatku, aku langsung mengangkat tangan dan menghentikan pukulan itu tanpa perlu berbalik sama sekali. Penyerang itu ternyata Wong Hafang. Dia menyapaku sambil menyeringai, memujiku sangat hebat, lalu melemparkan sekaleng soda sebagai tanda berteman. Dia bilang, jika aku tidak mengalahkan Yang Hongi sendiri, maka dia sendiri yang akan turun tangan membereskannya. Dia menambahkan bahwa hanya akulah satu-satunya rival yang dia akui, jelas bukan pecundang seperti Yang. Aku pun teringat pertarungan kami saat masih menjadi mahasiswa baru. Hari itu, dia mengangkat tangannya dan mengakui kekalahannya secara jantan tepat di dalam arena. Sejak saat itu, dia selalu menyerah setiap tahun, tanpa pernah mau bertanding melawanku lagi. Kutanya, apakah dia melakukan itu demi melepas beasiswanya karena dia berasal dari keluarga kaya. Dia membantahnya dan bersikeras alasannya jauh lebih sederhana. Dia merasa terintimidasi oleh tatapan mataku yang kejam. Aku pun bertanya, apakah dia akan menyerah lagi di turnamen nasional mahasiswa baru tahun ini. Dengan tatapan penuh tekad, dia bilang itu mustahil kali ini, bersumpah akan mengalahkanku. Sambil tersenyum menantang, dia berjanji akan bertarung sekuat tenaga saat kami berdua akhirnya berhadapan nanti. Kami bersulang dengan kaleng soda, meresmikan janji pertarungan masa depan itu. Dia lalu melempar 2 kartu, menawarkan 2.000 koin untuk membeli panduan kecepatan serigala siklon. Sambil pergi, dia mengingatkanku agar segera mengirimnya. Lalu aku menyimpan kontaknya. Aku membatin akan mengingat kebaikan ini dan membalasnya 10 kali lipat suatu hari nanti. Berbekal uang di saku, akhirnya aku bisa pergi ke kios jalanan untuk membeli barang kebutuhan. Sambil menyusuri kota, aku penasaran harta karun apa yang menungguku. Akhirnya, aku tiba di gang gelap yang terkenal sebagai pasar bawah tanah. Tempat yang penuh rahasia. Aku tahu ini tempat termurah di kota, tapi barangnya biasa saja dan sulit menemukan yang bagus. Tapi berkat kemampuanku, aku yakin bisa menemukan harta karun tersembunyi dengan mudah. Di salah satu kios, aku menemukan pedang meteorit dengan kristal serigala siklon. Profilnya menunjukkan 60 serangan dan ketahanan 72%. Penjual menawarkan 18.000 koin atau 25.000 jika kondisinya mulus. Aku malah menunjuk pedang baja biru seharga 5.000 koin dengan 65 serangan dan ketahanan 65%. Kusodorkan kesepakatan, aku perbaiki pedang meteoritnya, lalu aku ambil pedang baja biru. Penjual itu menatapku ragu, mempertanyakan keahlianku saat bola energi mulai terbentuk di tanganku. Kalian pasti tahu tatapan meremehkan seperti ini.
Target utamaku memang hanya pedang baja biru, karena dengan modifikasi, pedang biasa pun bisa jadi senjata legendaris. Dia menanyakan kelasku, menyebut pemulihan ketahanan sangatlah sulit. Kujawab aku adalah Tinker Rank F, kelas pencipta yang dianggap paling lemah. Dia menatapku terkejut, mengakui bahkan dia yang seorang pandai besi rank D saja masih kesulitan melakukan pekerjaan rumit itu. Sambil mengambil pedang itu, dia berkata meski paham senjata, dia tidak menjamin pemulihan penuh, karena jika ketahanan mencapai 0, senjatanya akan hancur berkeping-keping. Memperbaikinya butuh pemahaman struktur dan sihir, jadi kami sepakat jika gagal, aku berutang 18.000 koin padanya. Dari jauh, gadis itu memperhatikan dengan cemas, tahu bahkan pandai besi berperingkat tertinggi di keluarganya pun belum tentu bisa. Aku menyerahkan pedang itu dan memintanya memperhatikan baik-baik. Aku ingat di kehidupan masa lalu, sudah sering memulihkan artefak rank A bahkan rank S, dan dulu aku terobsesi meningkatkan keahlian pemulihanku. Sekarang di awal yang baru, kebiasaan lama itu menjadi keuntungan terbesarku. Cahaya biru pekat menyelimuti pedang saat proses pemulihan dimulai. Bagiku, memperbaiki pedang level rendah ini semudah mengambil barang dari tas. Orang-orang di sekitar terpukau melihat seorang murid biasa menunjukkan keahlian master sejati. Gadis itu tidak menyangka aku benar-benar bisa memperbaiki peralatan saat aku menawarkan bantuan tadi. Sudah selesai, aku mengembalikan senjata itu ke penjual dengan ketahanan penuh 100%. Dia meminta maaf karena salah menilaiku, memujiku jenius luar biasa, lalu menepati janji dengan memberikan pedang baja biru itu. Aku berterima kasih sambil berpikir hanya perlu mengubah satu kata untuk menjadikannya artefak asli. Profilnya tertulis equality, 65 serangan, dan ketahanan yang sama. Begitu kuaktifkan kemampuanku, pedang baja itu berubah menjadi pedang raja, sebuah artefak dewa legendaris milik jenderal kuno yang terkenal. Dengan senjata hebat di tangan, aku bisa menghemat 2.000 koin hasil penjualan tadi untuk biaya kuliahku nanti. Pikiranku tertuju pada adik perempuanku yang masih berduka atas orang tua kami. Dia masih sangat tertutup meski aku tahu kelak dia akan jadi luar biasa. Tiba-tiba, suara yang tidak asing bertanya, apakah dia bisa menyewaku untuk membantunya naik level? Gadis berambut ungu itu menawarkan 50.000 koin agar dibantu mencapai level 10. Profilnya menunjukkan namanya, Yai Keksan, malaikat suci Rangkes di level 3, melihat peluang emas di depan mata. Aku langsung menyanggupinya. Uang seolah jatuh dari langit tanpa usaha apapun. Dia berbalik ke penjual meminta pedang meteorit tadi. Penjual bilang, karena ketahanannya sudah 100%, harganya menjadi 25.000 koin. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan, membuat mata penjual itu terbelalak melihat kekayaannya, lalu membungkuk dan memohon agar dia menerima pedang itu. Aku sadar penjual itu pasti belum pernah melihat orang kaya sungguhan, karena dia tidak tahu pakaian gadis itu saja harganya selangit. Sambil memegang pedang barunya, kami bersiap ke Dumian, dan aku berpikir kemampuan dukungannya bisa membuatku makin kuat. Tiba-tiba, dia memberikan pedang mahal itu sebagai hadiah sambutan. Terkejut dengan tindakannya, aku menilai dia sangat sopan dan baik hati, lalu menerima pedang itu tanpa ragu sambil berterima kasih. Dia tampak senang dan bergumam bahwa meski kelas kurang F, masa depanku sangat cerah dan dia akan membantuku. Aku mengajaknya ke pangkalan latihan Nove, lalu kami berdua berangkat bersama. Kami kembali tiba di fasilitas Mega yang dibangun khusus untuk para mahasiswa baru kota ini. Berkat bantuan gua, dia langsung naik level dengan sangat cepat, sampai level 5 dalam sekejap. Kita bahkan memecahkan rekor kelinci bersama, dan dia melesat ke level 9 setelah kita mengalahkan serigala raksasa itu. Sistem langsung mengumumkan ke semua orang kalau kami juga memecahkan rekor waktu di sarang serigala siklon di luar. Layar besar mengonfirmasi hal itu. Kami berdua resmi menyelesaikan dunia mood sulit dalam waktu singkat. Kerumunan orang langsung geger dan bertanya-tanya apakah Zhang Yan memecahkan rekor lagi. Tapi kali ini baring seorang cewek. Seseorang penasaran dia dari keluarga mana, dan rasa kepo itu menyebar dengan sangat cepat ke semua orang. Jawabannya akhirnya terungkap. Cewek ini ternyata dari kamar dagang Delray, salah satu dari 10 kelompok terbesar dan paling tajir melintir di seluruh negeri. Di dalam Dumian, dia kelelahan dan minta istirahat sebentar karena dia sudah hampir menyentuh level 10. Tapi karena gua sendiri sudah level 13,
Gua menyuruhnya terus maju dan bilang kita bisa istirahat sambil jalan santai melintasi markas. Karena sekarang punya rekan support kelas S-Rank di samping gua memutuskan untuk mencoba sesuatu yang jauh lebih ekstrem. Gua membawanya ke sarang babi hutan Hellfire, satu-satunya tempat berkategori bahaya ceran untuk para pemula. Seorang petugas sempat memperingatkan gua kalau raja babi hutan itu jauh lebih mematikan dibanding kelinci atau serigala tadi. Tapi gua cuma menjawab kalau makin besar risikonya, makin gede juga keuntungannya, dan ini kesempatan emas yang wajib dicoba. Lagi pula, punya rekan support tingkat S-Rank di sisi gua adalah kesempatan yang terlalu langka untuk disia-siakan begitu saja. Petugas itu akhirnya mendoakan kami beruntung saat gerbang dungeon raksasa terbuka lebar. Gua berterima kasih. Lalu kami berdua melangkah masuk demi tantangan terakhir ini di dalam hutan berkabut. Yaksan heran kenapa tidak ada satupun monster di sekitar kami. Sambil tersenyum percaya diri, gua bilang kalau sarang ini memang tidak punya kruto sama sekali. Melainkan cuma ada satu bos raksasa. Dia langsung mematung dan dengan gugup bertanya, apa benar dungeon ini cuma punya satu bos saja? Mendadak tanah mulai bergetar hebat, dan gua langsung memperingatkannya. Makhluk itu akhirnya datang juga. Dari balik kegelapan, muncul sesosok monster raksasa dengan ukuran tubuh yang benar-benar mengerikan. Tapi tahu gak? Gua sama sekali tidak gentar, karena cuma monster segergaban begini yang layak jadi lawan gua. Si babi hutan Hellfire langsung mengarahkan mata biru menyalanya, siap menyerang kami. Profil monster itu menunjukkan kemampuan menyeruduk dan tubuhnya memancarkan hawa panas yang luar biasa. Gua langsung menyuruhnya bersiap memulihkan gua dengan cahaya sucinya begitu pertempuran sengit ini dimulai. Tanpa buang waktu, gua langsung menerjang dengan kecepatan penuh, berniat memakai gravitasi dan putaran tubuh untuk menebas lehernya secara akurat. Tapi monster itu bergerak lebih cepat dari dugaan gua, melompat ke udara untuk menghindari tebasan gua sepenuhnya. Gua baru sadar kalau babi hutan ini ternyata jauh lebih pintar dari penampilannya, dan rencana awal gua pun gagal total. Selagi masih melayang di udara, gua memanfaatkan momen krusial ini untuk memodifikasi pedang baja gua tanpa sepengetahuannya. Mata gua langsung menyala ungu saat mengaktifkan skill modifikasi untuk membalikkan keadaan. Gua tahu monster ini bisa menahan tebasan pedang baja biasa, tapi tidak akan sanggup menahan pedang raja yang baru saja gua ciptakan. Senjata tingkat dawa itu punya rating kualitas plus dengan serangan sebesar 300 poin, lengkap dengan efek pasif yang menembus armor musuh sepenuhnya. Tapi gua sadar kalau kemampuan gua ini tetap tidak bisa melanggar hukum fisika untuk menciptakan sesuatu dari kekosongan. Tapi peningkatan yang diberikan, yaitu melipat gandakan kekuatan senjata hingga 5 kali lipat ditambah penetrasi armor dan kelincahan, sudah lebih dari cukup. Dengan pedang baru di tangan, gua tahu keunggulan dalam pertarungan ini akhirnya ada di pihak gua. Satu tebasan cepat dan presisi langsung memotong salah satu taring raksasa sang raja babi hutan. Monster itu menjerit kesakitan selagi gua bersiap melancarkan serangan berikutnya. Gua diam-diam membatalkan modifikasi pedang itu sebelum dia menyadarinya demi menjaga rahasia gua tetap aman. Sementara itu, dia cuma bisa melongosok, bingung bagaimana bisa senjata ampas tingkat erang sanggup memotong taring terkeras monster itu. Dia langsung menyimpulkan kalau kekuatan dahsyat tadi bukan berasal dari senjatanya, melainkan dari gua sendiri. Dia sangat yakin kalau untuk memecahkan begitu banyak rekor dengan kelas F-Rank biasa, kemampuan bela diri gua pastilah sudah di luar nalar manusia normal. Begitu melihat dia malah asik melamun sendiri, gua tahu ini bukan waktu yang tepat untuk hilang fokus. Gua langsung berteriak menyuruhnya merapalkan cahaya suci, mengingatkan kalau gua menghabisi babi hutan ini, tanpanya dia tidak akan mendapat poin pengalaman sama sekali. Dia langsung tersadar, berterima kasih atas peringatan gua, lalu segera merapalkan kemampuan cahaya sucinya saat itu juga. Saat kekuatannya menyelimuti tubuh gua tahu ini saatnya untuk benar-benar menghabisi si raja babi hutan. Gua berpikir dalam hati, memakai skill modifikasi sebagai teknik instan mungkin saja bisa menjadi gaya serangan baru yang sangat mematikan. Ini, gua sempat berpikir apa sebaiknya mencoba memodifikasi nama pedang meteorit untuk serangan berikutnya. Tapi gua juga paham kalau perbedaan tingkatnya terlalu jauh. Modifikasi itu bisa saja gagal, atau justru berbalik menyerang diri gua sendiri. Tepat saat itu, Raja Babi Hutan mengaktifkan skill serudukan Hellfire meleset ke arah kami. Nah, kalian perhatikan ini di momen krusial inilah gua memutuskan
untuk menyudahi pertarungan sengit ini selamanya. Makhluk itu melesat maju berselimut kobaran api biru, mengerahkan seluruh tenaganya demi serangan serudukan terakhir. Gua sempat bingung bagaimana cara memodifikasinya tepat waktu. Tapi sedetik kemudian, sebuah ide brilian mendadak melintas di kepala gua. Sambil tersenyum tipis, gua menoleh ke arah Yeksan dan menyuruhnya memejamkan mata sebentar. Karena bingung, dia bertanya apa yang sedang terjadi. Gua cuma bilang untuk percaya saja pada gua, karena dia pasti tidak ingin melihat adegan setelah ini. Karena mengira suasananya bakal jadi sangat mengerikan, dia menurut dan menutup matanya rapat-rapat. Gua pun segera mengaktifkan skill modifikasi ke arah Raja Babi Hutan yang sedang menerjang, mengubah serangan serudukan Hellfire menjadi peredam Hellfire dalam sekejap. Sistem langsung mengonfirmasi kalau modifikasinya berhasil dan rencana gua berjalan mulus. Kecepatan monster itu langsung anjlok drastis dalam sekejap. Sambil tersenyum puas, gua membatin kalau semua ini sudah berakhir. Gua pun mengubah pedang gua kembali ke bentuk pedang raja untuk yang terakhir kalinya. Hanya dengan satu tebasan kilat yang sangat cepat, gua langsung memangkas jarak dan memberikan serangan pamungkas yang mematikan. Sistem pun langsung mengumumkan ke semua orang kalau Raja Babi Hutan Hellfire raksasa akhirnya telah berhasil ditumbangkan. Gua langsung naik 2 level sekaligus ke level 15. Memang tidak salah lagi kalau ini adalah bos terkuat di dunia. Yeksan sendiri bahkan naik 3 level sekaligus sampai ke level 12. Sambil tetap memejamkan matanya, dia bertanya lirih, apa gua berhasil menang? Gua menatapnya sambil membatin kalau keputusannya menutup mata sangatlah menguntungkan bagi gua. Karena dia jadi tidak menyadari cara kerja skill rahasia gua, penurut, kaya raya. Ditambah punya bakat pemulih yang hebat. Dia benar-benar rekan dungen yang sangat langka dan sempurna untuk petualangan berikutnya. Gua lalu menyuruhnya membuka mata, karena misi Joki Levan yang dia sewa dari gua sudah selesai sepenuhnya. Dengan sedikit ragu, dia akhirnya membuka mata dan melihat langsung pemandangan di depannya. Dia benar-benar hampir tidak percaya kalau gua benar-benar bisa menuntaskan misi mustahil ini. Sambil takjub karena gua berhasil menumbangkan monster sekuat itu sendirian. Gua bilang kalau misi Joki sudah selesai dan kami bisa segera keluar. Sambil terus memandangi gua, dia membatin kalau gua adalah bakat langka yang jujur dan selalu menepati janji. Gua langsung berbalik begitu mendengar suaranya. Penasaran apalagi yang dia inginkan dari gua. Dia kemudian menyodorkan sisa pembayaran yang sudah kami sepakati, ditambah sebuah hadiah kecil sebagai tanda terima kasih atas bantuan gua. Saat gua membuka kotaknya, gua dibuat terkejut karena menemukan sebuah cincin penyimpanan di dalam sana. Cincin yang ditempa dengan kristal sihir spasial yang bisa melangkahi hukum fisika untuk menyimpan barang tanpa batas. Gua bilang kalau hadiah ini terlalu berharga. Dan gua tidak mungkin menerima barang senilai ratusan ribu dolar seperti ini. Tapi dia tetap memaksa dan bilang kalau gua sangat layak mendapatkannya, karena sudah membantunya naik 2 level ekstra melebihi kesepakatan awal kami. Gua sempat berpikir betapa bergunanya cincin ini untuk menyimpan perbekalan saat berada di alam liar nanti. Jadi gua pun memutuskan untuk menerimanya. Sebagai gantinya, gua berjanji akan membantunya lagi di masa depan, asalkan hal itu tidak melanggar prinsip hidup gua sendiri. Begitu misi selesai, kami berdua pun bersiap untuk segera keluar dan kembali ke kota. Di luar sana, papan peringkat siswa baru menunjukkan betapa sengitnya persaingan yang sesungguhnya. Dengan adanya beberapa siswa berperingkat S dan A di posisi atas, bahkan dengan gua yang berada di peringkat pertama saat ini, gua tahu yang lain tidak akan butuh waktu lama untuk segera mengejar ketertinggalan mereka. Apalagi mereka punya kelas elit, seperti Li Yuan, seorang santo pedang tingkat S rank tangguh yang terkenal hampir mustahil dikalahkan dalam duel. Ada juga Zhang Hong yang merupakan petarung tingkat A rank, serta Lu Yang, seorang pembunuh bayangan angin tingkat S rank yang sangat lincah dan mematikan. Gua mengingat mereka semua dengan sangat baik dari kehidupan masa lalu gua, dan gua tahu cepat atau lambat mereka pasti akan menjadi rival terberat gue. Sambil tersenyum percaya diri, gua membatin kalau gua sudah sangat tidak sabar menantikan hari di mana gua bisa menghadapi mereka semua. Tapi sebelum semua itu dimulai, ada satu urusan yang jauh lebih penting yang wajib gua selesaikan terlebih dahulu. Di kehidupan masa lalu gua diculik begitu saja, meninggalkan adik perempuan gua tumbuh dewasa sendirian tanpa siapapun yang memedulikannya. Jadi, aku pamit dulu ke Yeksan, karena ada urusan mendesak.
Tapi aku yakin kami bakal ketemu lagi nanti. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, setelah diculik, aku nggak pernah pulang dan cuma dengar kabar tentang adikku lewat orang lain. Di masa depan itu, dia ternyata membangkitkan kelas tempur rangka yang sangat kuat dan ditakuti semua orang. Tapi untuk saat ini, dia masih gadis biasa. Tanpa kekuatan, dia menyambutku di depan pintu dan mengajakku makan bersama. Melihat sosoknya yang pendiam, dia cuma anak SMA biasa. Sifatnya berubah drastis, sejak orang tua kami gugur di sarang iblis itu, 3 tahun lalu. Saat mereka masih ada, dia adalah gadis yang jauh lebih murah senyum. Kehilangan itu mengubahnya total. Nah, pas kami lagi asik makar, dia tiba-tiba bilang mau putus sekolah selamanya. Aku langsung melongo heran dan mendesaknya untuk menjelaskan alasannya, karena ini sama sekali nggak masuk akal. Nilai sekolahnya padahal sangat bagus. Ditambah ujian masuk kuliah, sudah di depan mata, dia beralasan kalau dia sempat melihat peringkat kota, di mana namaku bertengger di posisi pertama tingkat maba. Katanya, aku ini orang yang rajin dan ditakdirkan jadi sangat kuat, sampai bisa melindungi seisi dunia ini. Sedangkan dia merasa nilai bagus pun nggak bakal berguna bagi siapa-siapa, jadi lebih baik dia bekerja sejak dini, demi membantu biaya hidup kami. Tapi aku tahu itu cuma alasan palsu. Makanya aku terus mendesaknya bicara jujur. Tepat saat itu, pintu terbuka dan seorang pria masuk sambil memanggil namanya. Wajahnya kelihatan canggung sambil bertanya, apa sebaiknya dia datang lagi, nanti saja. Dia menjelaskan kalau bisnis pinjamannya sedang seret. Makanya dia datang ke sini. Dia adalah Paman Kuan, orang tempat kami berutang selama 2 tahun terakhir ini. Di sini kita akhirnya sadar alasan sedih, di balik keputusannya, adikku cuma nggak mau jadi beban, karena dia belum punya penghasilan sendiri saat peringkatku naik. Dia rela mengorbankan masa depannya demi kuliahku. Aku langsung berbalik ke Paman Kuan, bertanya berapa total utang kami selama 2 tahun ini. Katanya, tanpa bunga, sekitar 43.000. Tanpa ragu, aku menyodorkan kartu berisi 50.000 untuk melunasi semuanya. Adikku langsung shock dan bertanya dari mana aku dapat uang sebanyak itu secara tiba-tiba. Aku tahu aku harus menjelaskan padanya, tapi jelas tidak di depan orang asing. Paman Kuan yang bakal langsung pamit pergi, agar kami berdua bisa bicara berdua saja di rumah. Sebelum pergi, dia berpamitan dan menawarkan bantuan, kalau kami butuh sesuatu nanti. Begitu dia keluar, adikku langsung bertanya cemas, apakah aku mendapatkan uang itu lewat jalan ilegal. Aku menenangkannya, menjelaskan kalau uang ini murni dari kemampuanku sendiri, secara halal. Sambil tersenyum, aku berjanji akan meraih juara pertama dan membawa pulang hadiah 300.000 kota, agar dia tidak perlu mengorbankan masa depannya demi kuliahku. Matanya langsung berkaca-kaca begitu sadar kalau aku sudah menebak semua rencana yang dia sembunyikan selama ini. Aku menyerahkan uang itu dan bilang kalau aku punya cara menghasilkan lebih banyak lagi, cuma belum sempat saja. Sambil tersenyum, aku menyemangatinya untuk belajar keras dan berlatih. Karena saat aku jadi nomor 1 nanti, semua orang akan menghormatinya. Terharu mendengar ucapanku, dia langsung menangis, sesenggukan di pelukanku sambil berjanji tidak akan pernah membuat malu nama baik keluarga kami. Sekarang aku harus mencari cara menghasilkan uang, sekaligus menaikkan level dengan cepat. Aku teringat tempat paling pas di luar zona aman manusia, yaitu lembah naga beracun. Tempat itu memang berbahaya, tapi penuh peluang emas. Kepadatan monster di sana sangat luar biasa tinggi, menjadikannya ladang paling cepat untuk menaikkan levelku saat ini. Konon kabarnya, di kedalaman lembah itu, terdapat monster langka berbentuk naga, bermodalkan telur naga, kemampuan kreasi universal milikku, akhirnya bisa berguna maksimal. Ditambah lagi aku bisa sekalian mengumpulkan kristal sihir berharga untuk dijual nanti. Bus tiba di stasiun Sarang Iblis, penumpang pun diminta turun untuk sampai ke alam liar. Aku harus masuk dan melewati sarang iblis ini dulu. Sarang iblis kota Nan hanya dipisahkan jalan setapak dari area kota biasa, di dalamnya berdiri benteng manusia, salah satu garis pertahanan utama menghalau invasi monster. Kota ini dijaga 2 petinggi level 70, orang yang dulu memperbudakku di kehidupan lampau. Begitu kami masuk, orang-orang di sekitarku langsung sibuk memakai perlengkapan tempur masing-masing untuk bersiap menghadapi bahaya. Tapi dibanding cincin yang kubawa, sampak, semua perlengkapan mewah itu tidak ada apa-apanya. Aku pun segera melangkah menuju gerbang timur,
rute terdekat ke lembah naga beracun. Lembah ini tergolong zona luar teraman, dihuni monster kisaran level 13-18. Pas sekali untuk menaikkan kekuatan di gerbang masuk, aku menyerahkan kartu pelajar yang menunjukkan kelasku sebagai petani dan tanker. Penjaga gerbang bertanya apa aku yakin mau pergi sendirian, mengingat nyawa di alam liar itu sangat murah. Aku berterima kasih atas kepeduliannya dan meyakinkan kalau aku bakal pulang hidup-hidup, tapi dia tetap ragu melepas pemuda berkelas ampas sepertiku ke tempat berbahaya itu, bahkan sempat mencoba menahanku di gerbang. Tapi gerakanku jauh lebih cepat, langsung melesat melewati cegatan tangannya. Dia melongo syok karena tidak menyangka bakal dikecoh semudah itu. Padahal dia sendiri adalah hunter terbangkitkan level 30. Penjaga lain menyahut dan mengenali kalau aku adalah Zhong Yan, pemuda jenius pemecah semua rekor sejauh ini. Dia juga mengingatkan kalau aku peraih peringkat 1 ujian teori dan kandidat kuat lulusan terbaik tahun ini. Penjaga tadi lantas bergumam heran, tidak habis pikir bagaimana kelas ampas bisa sekuat itu. Begitu masuk lembah, aku mulai bersiap siaga. Masalah utama tempat ini adalah kabut racunnya yang pekat, membuat pil penawar racun menjadi barang wajib di sini. Karena pilnya mahal dan berdurasi singkat, aku harus gerak cepat berhubung dompetku sedang tipis-tipisnya. Tiba-tiba, sekawanan kelelawar sayap hijau level 13 langsung menyerbuku tanpa ampun. Bersenjatakan 2 pedang, aku membantai semua kelelawar itu, rata, hanya dengan 3 monster tumbang. XP naik hampir 3%, hasil yang memuaskan untuk memulai sesi ini. Sambil menelusuri hutan dengan pedang yang berpendar, aku bersiap menyambut gelombang berikutnya. Setelah pedang baja kubah jadi pedang raja, petualangan berburu yang sesungguhnya pun resmi dimulai. Dengan tebasan pedang menyala, aku menerjang monster satu persatu demi meraup pundi X. Burung pemakan bangkai dan katak racun berjatuhan bergantian, mendongkrak levelku hingga mencapai level 18. Lelah membantai monster, aku beristirahat sambil meneguk air untuk memulihkan stamina. Di sela minum, aku sempat mengeluh karena belum juga menemukan satupun kristal sihir berharga di tempat ini. Tiba-tiba indera sensoriku mendeteksi gerakan di dekatku. Pas kulihat, ternyata itu Luyang, si jenius pembawa bakat rang S dari sekolah nomor 7 non-rang. Kacungnya mendekat dengan songong sambil menyindir, apakah telingaku budek? Dengan santai, aku malah meledek balik, apakah dia yang mengalahkan monster-monster malang tadi? Kesal diledek, si kacung langsung mengancamku dengan sombongnya. Tapi Lu yang menyela dan malah mengajakku bergabung ke timnya. Jelas aku tolak mentah-mentah, lalu pergi begitu saja, karena mereka cuma mau numpang X gratisan. Si kacung yang emosi bertanya, kenapa dia tidak diizinkan memberiku pelajaran. Tapi Lu yang menjawab, kalau seorang kelas ampas yang bisa bertahan sejauh ini sendirian pasti punya bakat terpendam yang luar biasa. Dengan sisa 1 pil penawar, aku harus memburu lebih banyak katak racun demi mengejar target level 18. 1 jam berlalu, Zong, aku mulai kesal karena belum berpapasan dengan satupun naga legendaris itu. Tiba-tiba, sesuatu menghantam keras pedangku. Aku refleks berputar cepat untuk menangkis serangan mendadak itu. Rupanya ada sesosok makhluk kecil berwarna ungu yang mencoba menyerangku dari belakang. Dan gilanya, pedang rajaku bahkan tidak bisa menembus kulitnya. Makhluk itu melompat mundur untuk bersiap menyerang lagi, memperlihatkan wujud aslinya Raja Katak Iblis Raksasa level 20 yang bisa berubah bentuk dan melilit mangsa. Akhirnya saya menemukan bos yang sesungguhnya sambil tersenyum lebar. Saya bilang ingin merebut kristal sihirnya, si Katak pun langsung mengamuk, melontarkan lidah raksasanya yang membelah ke segala arah. Tapi saya sudah menyiapkan rencana balasan dengan kemampuan modifikasi saya. Lilitan lidah raksasanya langsung saya ubah menjadi aliran lidah raksasa. Akibat modifikasi itu, lidah si Katak malah melilit dirinya sendiri sampai dia terjebak sepenuhnya. Saya langsung maju memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menebas kepalanya, tapi kulit tebalnya tidak tergores sedikit pun. Sial, saya tidak menyangka pertahanan Raja Katak Iblis ini sekuat itu. Dia bahkan mengaktifkan kemampuan kulit es yang membuat pertahanannya melonjak drastis. Sistem mendadak mengumumkan modifikasi saya gagal karena level target terlalu tinggi. Mengembalikan semuanya seperti semula benar-benar bikin frustrasi di saat genting begini. Itulah kelemahan kemampuan saya, efeknya tidak bertahan lama pada musuh berlevel tinggi. Setelah lepas dari ikatannya, monster itu langsung menyerang balik dengan sangat cepat dan tidak terduga. KRNA sudah terdesar. Perhatikan ini,
saya terpaksa melakukan judi paling nekat dengan mengaktifkan modifikasi langsung pada pedang meteorit saya sendiri. Cahaya warna-warni yang sangat pekat langsung menyelimuti pedang itu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh di luar perkiraan saya, pedang terkutuk milik Raja Iblis Agung. Sebuah suara misterius bertanya siapa yang berani memanggilnya. Disusul munculnya status senjata dengan atribut tersembunyi yang tidak terbaca. Sadar pedang ini sangat tidak stabil. Saya harus mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Sambil memegang pedang baru ini, saatnya serangan pemungkas. Satu tebasan langsung merobohkan Raja Katak dalam ledakan energi merah pekat, membuat saya lemas. Ternyata kekuatan asli pedang ini sangat mengerikan. Satu serangan tadi langsung menguras habis seluruh stamina saya, bahkan perlahan mulai merusak dan mengikis tubuh saya sendiri. Menahan rasa sakit, saya mencoba memodifikasinya untuk membalikkan keadaan. Tapi tubuh saya telanjur ambruk ke tanah tanpa sisa tenaga sedikit pun. Saat itulah suara dari pedang kembali terdengar, mengancam bahwa siapapun yang lancang menggunakan kekuatannya harus membayar mahal. Dia sesumbar meski tubuh aslinya tidak ada di sini. 1/10 kekuatannya sudah lebih dari cukup untuk melenyapkan saya. Tapi saya memaksa tubuh ini bangkit dan berkata bahwa saya sudah menduga hal ini. Ini bukan pertama kalinya saya memodifikasi pedang Raja Iblis. Membuat suara itu mendadak mengamuk murka. Menggunakan pedang baja saya langsung menusuk mata yang tertanam di pedang Raja Iblis untuk menghancurkan kutukannya. Ledakan energi merah pun meletus dan membebaskan saya dari pengaruh jahatnya. Kesadaran Raja Iblis itu menjerit histeris, berjanji akan membalas dendam dan mengurung jiwa saya di jurang kegelapan selamanya. Setelah pertarungan mental yang melelahkan itu, saya ambruk di samping pedang yang kini tak bertenaga lagi. Ternyata keputusan menghancurkan kesadaran Raja Iblis tadi berhasil menghentikan proses pengikisan tubuh sebelum terlambat. Hanya satu cara, sekarang saya hanya perlu memulihkan stamina, mengembalikan nama pedang ini seperti semula, dan semua kekacauan ini pun akhirnya selesai. Sambil duduk beristirahat, saya teringat kejadian serupa di kehidupan masa lalu saat berhadapan dengan Raja Iblis ke-9, Prevasham, yang jauh lebih berbahaya dari ini. Pengalaman masa lalu itulah yang mengajari saya bahwa menusuk kesadaran di dalam senjata adalah cara mutlak untuk lepas dari kendalinya. Saya jadi penasaran, apakah entitas sekuat mereka ini memang berasal dari sarang iblis atau dari tempat lain? Mungkinkah para Raja Iblis ini berasal dari dunia lain yang lebih gelap? Setelah pulih sepenuhnya, saya berdiri dan bersiap mengambil hadiah kemenangan. Raja Katak Iblis ini memang bos sungguhan, semoga saja hadiahnya tidak mengecewakan. Tiba-tiba sebuah kristal sihir ungu besar muncul di depan saya, jarahan dari bos level 20 yang bernilai minimal 100.000 koin. Keuntungan yang sangat besar, apalagi sisa-sisa bagian tubuh monster yang saya kalahkan bisa menjadi bahan kerajinan berkualitas tinggi yang laku keras. Jual saja ke pasar gelap kota nanti. Lalu saya pun langsung bergegas membuka status kenaikan level. SSTMU mengonfirmasi bahwa saya telah mengalahkan Raja Katak dan makhluk misterius, memberi saya banyak poin pengalaman hingga berhasil naik 2 level sekaligus. Mungkinkah makhluk misterius itu adalah mata iblis di pedang tadi? Saya bahkan sempat berpikir untuk sengaja memanggil dan menghancurkannya berulang kali demi instan naik ke level 100, namun salah langkah sedikit saja risikonya bisa mereset seluruh kota beserta diri saya sendiri. Risiko konyol itu jelas tidak sepadan. Jadi saya melupakannya. Lagi pula, setiap kenaikan 10 level akan membuka kemampuan bawaan baru yang sangat saya nantikan. Kali ini saya mendapatkan kemampuan bongkar pasang untuk memanen bahan monster, serta kekebalan wabah sebagai pertahanan diri. Sambil tersenyum, saya membayangkan kemampuan ini nantinya bisa dimodifikasi menjadi kekebalan kerusakan mutlak. Urusan selesai, karena semua misi penting hari ini telah rampung, saatnya saya bersiap untuk pulang. Tapi tiba-tiba saya melihat kaki tangan Luyong berdiri mengawasi sambil memegang belati. Heran juga apa yang sedang dilakukan pesuruh tuan muda itu di sini. Kalian lihat kan si pembunuh ranking D ini, dia mengejek saya pecundan lalu menyerang secepat kilat dengan belati yang meningkatkan kelincahannya 30%. Dengan sombong dia bertanya kenapa ranking F nekat melawan kelas petarung. Saya tinggal menghindar dengan satu putaran santai sambil mengejeknya, sangat membosankan. Lalu membalas lewat satu pukulan telak yang mementalkannya jauh ke belakang. Sambil mengerang di tanah, pesuruh itu tidak percaya kecepatan saya bisa melampauinya. Sebelum matanya terbelalak melihat pedang saya keluar dari cincin penyimpanan. Dia sudah kalah.
Saya pun mengabaikannya, karena tahu dia sudah tidak berdaya untuk kembali bertarung melawan saya. Lagi pula hanya majikannya yang bisa memberi saya tantangan nyata di sini. Benar saja, sosok yang saya tunggu akhirnya menampakkan diri. Lu Yang melangkah maju dengan pedang terhunus, mengerahkan seluruh aura kekuatannya untuk mengintimidasi saya. Musuh memuji pedang saya, dan saya membalas pujiannya. Lalu kami sama-sama melompat mundur untuk menjaga jarak aman. Lu Yang menantang saya langsung karena ingin melihat sendiri kekuatan dari ranking 1 angkatan baru. Sambil tersenyum tipis karena dia tampak meremehkan saya, akhirnya saya tawarkan taruhan menarik saja. Yang kalah harus menyerahkan senjatanya. Dia langsung setuju dan mengaktifkan aura angin ranking S yang mendongkrak kelincahannya sebesar 80%. Sambil tersenyum, saya bilang akan menerima pedangnya dengan senang hati karena koleksi saya akan bertambah lagi. Lu Yang sangat percaya diri karena kelas petarungnya menjamin kecepatan luar biasa di atas rata-rata. Gerakan majunya yang sangat cepat memang sesuai ekspektasi dari kelas ranking S. Dia berteriak bahwa sampah yang mengalahkan Yuan ini juga akan mati di tangannya. Saat menebas, dia merasa gerakan saya terlalu lambat. Membatin kalau ranking F tetaplah sampah lemah. Detik berikutnya dia langsung mengayunkan serangan pemungkas. Tapi sebelum serangannya mendarat, saya menahan bilah pedangnya dengan tangan kosong sambil berbisik kalau dia sudah tamat. Dia langsung sadar saya tidak pernah berniat mengalahkannya dalam kecepatan, hingga akhirnya mengakui kehebatan ranking 1 angkatan baru. Lu Yang tersenyum, menganggap pertarungan ini makin menarik, lalu melepaskan pedangnya demi bisa menghindar dari serangan balik saya. Lumayan juga saya agak terkejut dia rela membuang senjatanya begitu saja. Pengalaman bertarungnya memang patut dipuji, tapi setelah kehilangan pedangnya, bagaimana dia bisa menandingi saya sekarang? Dia menghela napas. Naku kalau dia suka banget sama pedang di tanganku, tapi koleksinya masih banyak. Aku baru ingat kalau dia ini tuan muda tertua dari keluarga Lu Yang di Nanyong yang super terpandang. Senjata peringkat B- bagi dia cuma kayak uang jajan recehan doang. Tapi mengalahkan orang kaya, jelas bakal seru banget. Dia langsung mengaktifkan skillnya dan bilang, kalau aku orang pertama yang melihat ini. Padahal awalnya dia mau pamer ke sang dewa pedang. Detik berikutnya, dia menebaskan serangan pembelah badai pas serangannya mengarah ke aku. Aku langsung menghindar sambil kagum sama kekuatan gila kelas tempur ini. Setiap skill bawaan emang memberikan peningkatan status yang luar biasa pas bertarung. Ini adalah kelas tempur peringkat S dan kekuatannya benar-benar curang. Tapi, aku mulai menyadari kalau gerakannya perlahan makin melambat. Tebasan pedang barusan jelas-jelas menguras staminanya dengan sangat cepat. Pilihan terbaikku sekarang adalah bersembunyi rapat-rapat dan mengincar serangan kejutan satu kali saja. Lu Yang berhenti di dekat pohon, sadar kalau aku menghilang untuk bersembunyi. Dia langsung mengaktifkan skill lain dan melepas tebasan raksasa sambil berteriak mencari tahu di mana posisiku sekarang. Tebasan itu menghancurkan apa saja di depannya, membuat kepulan asap tebal menyelimuti seluruh area pertarungan. Lu Yang kebingungan mencari tempatku menghilang. Tapi sedetik kemudian, dia menyadari ada seseorang tepat di belakangnya. Dia menyerang membabi buta karena panik. Sial, tebasannya meleset. Serangannya hanya mengenai batang pohon kosong, dan saat itulah, aku tiba-tiba muncul tepat di belakangnya untuk mengumumkan kemenanganku. Dia seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bagaimana bisa aku mendesaknya sejauh ini? Dia merutuki dirinya sendiri, kalau saja dia berada di peringkat A pasti akan jauh lebih kuat. Tapi kenyataannya, dia masih di peringkat S saja. Dia mengaktifkan perisai sihir buat menahan seranganku. Jujur aku lumayan kaget dia sudah mencapai level 20. Tapi pedang rajaku ini jelas bukan sekadar pajangan. Perisainya langsung retak, lalu hancur total. Benturan keras dari seranganku membuat tubuhnya sampai terpental sejauh beberapa meter. Aku mendarat santai tanpa berniat menyerang lagi, karena duel kami ini bukanlah masalah hidup mati. Lagi pula, Lu Yang aslinya bukan orang jahat. Bahkan di kehidupan masa laluku pun, dialah yang memimpin keluarga Lu saat invasi monster. Dia terbatuk-batuk, bertekad kalau aku mendekat lagi, dia bakal menembakkan bilah angin dari jarak dekat meskipun itu menguras sisa energinya. Dia tidak mau kalah tanpa memberikan perlawanan terakhir. Dia benar-benar heran. Seorang peringkat S bisa didesak separah ini oleh peringkat F. Karena tidak bisa menerima kenyataan. Kalau kelas ampas sepertiku bisa melangkah sejauh ini,
Dia langsung bersiap dengan pedangnya saat melihatku mendekat, meskipun tangannya terlihat gemetar hebat. Tapi aku malah mengulurkan tanganku, membuat dia bingung dan bertanya apa maksudku. Aku bilang kalau duel ini berakhir seri saja. Pas dia heran dengan ucapanku, aku katakan dengan jujur kalau dia adalah lawan tangguh yang sangat layak untuk kuhormati. Dia tersentak. Rupanya aku sama sekali tidak meremehkan dirinya, dan di detik itu dia sadar kalau di atas langit masih ada langit. Dan selalu ada orang yang jauh lebih kuat di depan sana. Kami pun bersalaman. Dia akhirnya mengakuiku sebagai petarung sejati yang layak jadi rivalnya. Tapi dia berjanji akan mengalahkanku di turnamen 100 besar nanti. Aku tersenyum dan memperingatkannya agar berlatih lebih keras dari yang lain, atau dia bakal kehilangan hak untuk menjadi lawanku lagi. Pas kami mau berpisah, salah satu anak buahnya yang lemah malah mengejekku. Tapi Lu yang langsung menyuruhnya menjaga mulutnya dan menegaskan agar dia menghormatiku seperti menghormati tuannya sendiri. Dia lalu berbalik menatapku, berjanji kalau di pertemuan berikutnya dia bakal bertarung habis-habisan dan mengalahkanku. Aku melihat mereka pergi. Selesai sudah. Jika dia bertarung serius, dia sebenarnya sudah kalah sejak pertama kali meneriakkan nama jurusnya tadi. Soalnya jurus pembelah badai itu punya banyak celah yang bisa kupermainkan dengan mudah. Tapi sayang banget, habis duel seheboh ini, aku tidak dapat keuntungan apa-apa karena berakhir seri. Bahkan aku sempat mengembalikan belati milik anak buahnya sebelum mereka pergi. Tiba-tiba aku melihat ada cahaya terang di depan sana, sepertinya tebasan dahsyat dari pertarungan tadi tidak sengaja menyingkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kelihatannya itu sejenis racun yang sangat unik. Jadi aku memutuskan untuk melihatnya lebih dekat, sambil berharap bisa bertemu monster tingkat bos lainnya. Aku memodifikasi kekebalan racunku agar bisa bertahan selama 20 menit dari racun peringkat di kebawah, biar bisa menghemat sisa obat penawarku. Aku berjalan mendekati cahaya itu, dan ternyata berasal dari tengah danau beracun. Jujur, hawanya saja sudah bikin merinding. Aku penasaran, apakah naga racun legendaris itu benar-benar ada di dalam danau? Mari kita lihat. Aku langsung melompat masuk dan mendapati seekor buaya pelindung es raksasa sedang menerjangku. Usahanya mengejarku benar-benar sia-sia, lucu sekali. Aku membiarkannya mendekat sebentar sebelum melemparkan pedangku dengan efek penetrasi pelindung, menusuk mulutnya hingga menembus keluar ke sisi lainnya. Tapi ukuran monster ini terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam cincin penyimpananku, jadi aku berpikir, apakah teknik pembongkaranku bisa bekerja di sini? Begitu kuaktifkan, beberapa jendela sistem muncul dan langsung memotong tubuh monster raksasa itu menjadi beberapa bagian. Setelah bersinar terang lalu menghilang, yang tersisa hanyalah tulang, daging, dan kulit buaya pelindung es. Bagiku, ini jarahan yang lumayan berharga. Lalu aku menyadari ada hal lain tepat di belakang tempatku berenang tadi. Sadar kalau aku sudah terbawa arus mendekati pusat racunnya. Aku segera berenang maju untuk menyelidiki dan menemukan sebuah gua tersembunyi di dasar danau. Tanahnya terkikis racun pekat, mengerikan sekali. Aku benar-benar tidak menyangka kalau keberuntunganku hari ini bisa sebagus ini. Aku melangkah masuk perlahan-lahan sambil mengintip untuk melihat apa yang sedang menungguku di dalam sana. Ternyata itu adalah seekor naga racun level 43 yang masih dalam masa pertumbuhan. Aku hampir tidak percaya dengan penglihatanku sendiri. Meski masih di fase pertumbuhan, dia bahkan sudah bisa bertelur sekarang. Benar-benar monster legendaris tingkat tinggi. Begitu naga ini dewasa nanti, kekuatannya minimal akan mencapai level 70. Ditambah lagi dengan skill pencangkokan semesta milikku, batas maksimal kekuatannya pasti bisa melampaui itu. Aku berharap punya kesempatan emas buat mencuri telur-telur itu. Karena jika berhasil, setidaknya ini bisa membalaskan dendam manusia yang tewas di sini. Tiba-tiba terdengar gemuruh keras. Ada apa lagi? Pas aku menoleh, kecurigaanku terbukti saat melihat seekor naga lain mendarat sambil mencengkeram sesosok mayat segar. Pasangannya datang, bahaya sekali. Tempat ini sudah tidak aman lagi bagi levelku sekarang. Jadi lebih baik, aku segera mundur dulu. Sambil berenang keluar danau, tujuanku sekarang sudah sangat jelas, yaitu menjadi lebih kuat dan merebut telur naga itu. Kalau hari itu tiba, siapa lagi yang bakal jadi pencetak skor tertinggi di kota Nanyan kalau bukan aku? Urusan naga itu beres. Sekarang saatnya pergi ke pasar gelap bawah tanah kota Nanyan untuk menjual semua hasil jarahanku. Kabarnya,
Tempat misterius ini dikelola oleh Grandmaster level 60. Selama tidak ada kekacauan besar, para penjaga biasanya bakal pura-pura tidak tahu. Demi kelancaran transaksi harem di sini, aku pun berjalan menuju toko yang kuingat paling terpercaya dari ingatanku di masa lalu. Di dalam ada Jin Yu, sang pemilik pavilion. Terlihat dua orang pria sedang memohon agar harganya dinaikkan sedikit karena barangnya sangat susah didapatkan. Tapi Jin Yu menolak mentah-mentah sambil bilang kalau harga tokonya sudah yang paling tinggi di jalanan ini. Dia lalu berbalik menatapku dan menanyakan apa ada barang yang mau kujual. Salah satu pria itu langsung mengejek penampilanku yang lusuh, meragukan kalau orang sepertiku punya barang berharga buat dijual, lalu menyuruhku pergi agar tidak membuang-buang waktu mereka yang berharga. Aku langsung menunjukkan cincin penyimpananku sambil berkata, kalau aku cuma membawa barang biasa. Mereka berdua seketika panik kebingungan memikirkan, bagaimana gembel sepertiku bisa punya barang semahal itu. Kemudian aku mengeluarkan semua isi barang buruanku ke lantai secara brutal, hingga membuat wajah kedua orang tadi langsung pucat pasi, karena syok berat. Bahkan sang pemilik toko pun kaget melihat ada kulit buaya pelindung es di tumpukan itu. Lalu bertanya, apakah aku benar-benar pergi ke dasar lembah naga racun? Aku juga ingat punya kristal langka, lalu mengeluarkannya. Membuat kedua pria itu hampir gila karena ketakutan sambil menerka-nerka siapa sebenarnya aku. Aku menyuruh sang pemilik untuk menghitung total harganya